Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah di sepanjang seminggu ini? Ya, kakak berharap adik-adik sehat semua ya, dan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, adik-adik, kembali lagi kita di ibadah pagi online PLKPT bersama Kak Yunce juga Kak Diana. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam ibadah online yang akan kami lakukan pada saat ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan ibadah ini juga boleh berlaku di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Kita buka dari Kejadian 31, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Kakak ulangi lagi. Kejadian 31, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Kita akan baca bersama-sama mulai dari judulnya 1, 2, 3. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, tadi Kak Yunce sudah bacakan ayat-ayat sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Yakub. Yakub ini sudah 20 tahun lamanya bekerja di rumahnya Laban tadi. Sekaligus dia tinggal di situ. Nah, dari hasil pekerjaannya yang dia lakukan setiap hari, Yakub ini menjadi sangat kaya raya. Ya, karena ada hewan peliharaannya, ada harta kekayaannya, semua yang sudah menjadi milik dia dari pekerjaannya itu. Nah, dari hasil yang sangat memuaskan inilah yang membuat anak-anak Laban itu merasa iri hati dan marah terhadap Yakub. Akhirnya sampai-sampai Yakub tadi dikatakan bahwa dia telah mengambil harta kekayaan ayah mereka Laban. Ya, jadi Yakub dituduh mencuri terafim dari ayah mereka Laban ini. Nah, dengan demikian tentunya kalau kita dituduh tanpa kejelasannya atau tanpa buktinya, pasti merasa marah sekali dan sakit hati. Nah, itu juga yang terjadi pada Yakub. Yakub merasa sakit hati dan sangat marah karena dia sudah dituduh demikian oleh anak-anaknya Laban. Ya, untuk membuktikannya, Yakub menyuruh Laban memeriksa semua barang bawaannya ketika dia memutuskan untuk pergi dan tidak lagi bekerja di rumah Laban. Akhirnya Laban memeriksa dan ternyata memang buktinya tidak ada
bahwa barang tersebut tidak ada di tengah-tengah atau di antara barang-barang yang dibawa oleh Yakub pergi. Pada akhirnya Yakub pergi bersama kedua istrinya, Lea dan Rahel. Namun di dalam perjalanannya pulang, Laban menyusul Yakub. Dan pada akhirnya mereka mendirikan sebuah tugu, yaitu tugu yang tadi disebutkan dalam Alkitab, yaitu Yegar Sahaduta. Nah, Yegar Sahaduta ini diberikan nama oleh Laban. Tetapi Yakub memberikan nama Galet yang juga disebut Tugu Mispa. Nah, apa yang dimaksud dengan Tugu Yegar Sahaduta ini adalah tugu yang dibuat atau timbunan batu yang dibuat sebagai tanda perjanjian antara dirinya Yakub dan Laban. Nah, adik-adik, adapun Tugu Yegar dan Yegar Sahaduta ini melambangkan 4 bagian yang kita perlu ketahui bersama. Yang pertama adalah awal kehidupan baru dari Yakub. Ya, kita melihat tadi Yakub sukses hidupnya, ya, menjadi kaya raya, lalu sampai dia pulang kembali bersama kedua istrinya. Itu adalah awal kehidupan baru yang boleh kita lihat sama-sama. Lalu yang kedua adalah pengakuan iman Yakub. Apa pengakuan iman Yakub? Yaitu Yakub menyadari pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang atau semasa hidupnya. Lalu yang ketiga adalah komitmen untuk mengasihi. Nah, di situ Yakub diberikan pesan atau dipesankan oleh Laban bahwa dia harus mengasihi kedua istrinya, yaitu Rahel dan Lea, ketika dia pulang nanti. Lalu yang keempat adalah batas untuk tidak berbuat jahat. Nah, di sini Yakub bersumpah untuk tidak berbuat jahat lagi. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Diana tentang perjalanan kehidupan Yakub. Nah, adik-adik, kita harus banyak belajar dari sikap Yakub dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dia ketika dia disakiti, ketika dia dibikin kecewa oleh saudaranya sendiri, apa tanggapannya dia kepada saudaranya si Laban ini. Nah, adik-adik, kita ketahui bahwa sesuai dengan cerita tadi, Yakub bagaimana dia dihina dan dituduh oleh anak-anak Laban telah mencuri harta milik Laban. Nah, bagaimana sikap Yakub ketika dia disakiti, ketika dia dibikin kecewa? Adik-adik, kita harus banyak belajar bagaimana sebagai anak-anak Allah menanggapi kehidupan yang seperti apa yang dialami oleh Yakub. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena Yakub sendiri adalah pribadi yang sangat takut akan Tuhan. Dalam artinya dia begitu taat dan selalu mengandalkan kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Adik-adik pun di rumah juga harus begitu. Apalagi sekarang adik-adik sedang menjalani ujian untuk kenaikan kelas, juga kelulusan. Walaupun adik-adik belajar di rumah, ujiannya di rumah, tetapi adik-adik harus bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa apa yang adik-adik lakukan, Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya komitmen yang sangat kuat di dalam Tuhan, bahwa apapun perjalanan kehidupan adik-adik sekarang, apalagi masa depan adik-adik yang begitu panjang, kehidupan adik-adik yang begitu panjang, banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus adik-adik alami, yang harus adik-adik hadapi. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan bisa menjalani itu semua, yaitu dengan takut akan Tuhan dan percaya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Untuk itu kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi ini kami boleh beribadah.
Di dalamnya kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat iman dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Kakak akan mempersilahkan adik-adik kembali untuk ikut ibadah bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.